Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini termasuk duduk yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua waktu yang sangat mulia, sehingga saking mulianya mahal harganya. Saking mahal harganya, tak ada orang yang bisa untuk membelinya. Mana dua waktu itu? Ba'da subuh sampai terbitnya syuruk, dan daripada maghrib sampai waktu isya. Ini dua ni waktu yang mahal. Sehingga mahal, Nabi mengatakan apa? Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk dia di masjid itu sampai waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, fakanat lahu hajjatan tamatan wa umratan tamatan, maka orang itu sama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji berapa gini? 35 juta. Umrah berapa? 24 juta. Lah berapa kita mengeluarkan uang itu? Duduk sebentar saja di antara subuh dan syuruk. Maghrib begitu juga. Dalam riwayat hadis lain, siapa yang salat maghrib berjamaah, kemudian ia hidupkan dengan zikir, baca Quran, tausiah di antara maghrib dan isya, maka dia sama melaksanakan pahala, mendapatkan pahala umratan tamatan tamatan tamatan. Umrah 3 kali yang sempurna. 25 juta, 24 juta kali 3 kali. Lah berapa fitnya? 75 juta kita mengeluarkan pitih insya-Allah dalam waktu duduk sebentar ini. Bayangkanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini tetap Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita sering mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Kita termasuk golongan hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi terlambat. Ana urid wa antum turid wallahu fa'alul lima yurid. Ambo tentu menginginkan tepat waktu datang tadi. Bapak ibu pun tentu menginginkan pas di waktunya. Tapi wallahu fa'alul lima yurid. Tapi kehendak yang memiliki kehendak pasti itu adalah Allah. Alhamdulillah masih ada orang yang menunggu ambo di masjid. Pernah ambo ceramah, diundang oleh orang di Kampar. Tak usah sebutkan nama desa. Diundang ambo acara tabligh akbar. Baik, ambo datang. Maklum kalau awak jo kendaraan, kalau dengan kendaraan hubungan dengan jalan kadang macet. Kadang macet alun orang yang baulah lagi. Orang baulah tu banyak pula kau. Banyak. Kadang mobil dia tu sedikit saja itu terpotong dek kita, mereka kurang senang. Akhirnya nyepotong pula awak taha, berdiri dia di depan kita lambek-lambeknya tu ha. Padahal kita nak cepatnya. Nah, jadi banyak halangan kita. Jadi hal yang kita maklumkan saja. Jadi saya terlambat ketika itu 10 minit saja. 10 minit saya kencang, pas 10 minit tak sampai 10 minit dia tausiah ba'da maghrib. 10 minit saja saya terlambat, langsung panitia nelfon, "Ustaz sudah di mana?" "Saya sudah di sini. 10 menit lagi saya akan sampai insya-Allah." Apa kata panitia? "Ustaz, jamaah sudah banyak yang bubar Ustaz, dibatalkan saja acara hari ini." Bayangkan jauhnya perjalanan Nambo menuju masjid itu 10 menit saja sampai ke masjid itu lagi. Baik, tak ada masalah. Mau putar mobil, balik lagi. Balik kadang-kadang pulang.
Besoknya tak lama setelah itu, sebulan setelah itu minta lagi untuk tausiah. Hamba jawab aja langsung, maaf pak, maaf beribu maaf, carilah guru selain daripada saya. Berarti itu nama tu kurang adab wak nama tu. Masa 10 minit terlambat nak bisa kita menunggu? Parah amik nama tu. 10 minit saja menunggu, masa tak tengok. Ambo kira tadi kau masih ikhwan kau mencalik dulu. Kalau memang nak ditunggu, nak kamu isi wirid dia lah. Itulah. Tapi mau yakin nama. Tapi ndak aku godoh cemolok. Bismillah tu maju kawan-kawan tadi. Tapi mau yakin kalau masjid dari ikhwan mau yakin pasti ditunggu wak dah kau cemol. Mak dijawab pula katanya. Jadi pas tiba situ, lunjul macet. Memang padat jalan. Memang padat, sangat padat sekali jalan. Jadi pas tiba situ, pas baru ambo tiba di simpang masuk lah, doh cik orang pakai kopiah berdua bergonceng lah keluar lah, selesai lah pulang orang sada kata mula. Siap tu masuk tamareket amo sabitkan ke kawan, turun dulu ketemu pada bubar sudah jemaah aku gawat kemah kata mula. Itulah turun amo dulu, makanya amo salat dulu. Pas Ustaz Sukami terdengar namo suara, berarti masih ada jemaah, alhamdulillah. Sampai kini nak berisi masjid tu dah. Ndak, lamutan dia itu ndak. Tidak akan mengisi. Berarti itu kurang adab nama waktu. Wajar kalau kita berurusan dengan masalah dunia, terlambat apa itu hal yang wajar. Masalahnya masih dalam minitan. Kecuali terlambat sudah jam hitungannya, terlambat 1 jam itu baru. Tapi kalau masalah, karena kita hidup di dunia aku kan dakwah Tuhan dah. Kita kan bukan Allah, bukan malaikat bisa mengatur-ngatur. Kalau ambo malaikat, lambo gekon motor mobil orang tu sadu itu mah. Kalau saya malaikat, apalagi kalau saya pula malaikat maut, lewat dan kau mati dah. Tapi kita kan malaikat, kita makhluk Allah. Kita makhluk Allah, mereka makhluk Allah. Mereka punya hak untuk jalan, kita pun punya hak untuk jalan. Itu pun tadi lah berpijak agak samping lah yang landu anak orang tadi. Maka alhamdulillah, ana urid wa antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu menunggu ambo di siku tadi menjadi amal ibadah pahala. Mudah-mudahan kami pun yang ke sini Allah ikhlaskan dan mendapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dekat bulan yang mulia, bernamalah bulan Rabiul Awal. Kini bulan apa gini kah? Bulan Safar. Bulan Safar. Kalau orang tua-tua kita dulu, maulid nabinya 4 bulan dia. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, itu dia 4 maulid nabi. Itu dulu. Jadi kalau nak masuk bulan maulid nabi, itu orang sadar, oh ini pasti ada nih bulan yang akan datang, bulan bernama Maulid Nabi. Dulu di daerah kita ni Riau, Sumatera Barat, kita kenal Maulid Nabi itu 2 bulan, Safar, Rabiul Awal. Itu dah dipersiapkan orang itu, tahu orang. Kalau di Mesir nak masuk bulan Rabiul Awal, di akhir-akhir bulan Safar, orang banyak memasang lampu-lampu di rumahnya. Di luar rumah tu dipasang lampu hias. Agar orang tahu, oh pas orang memandang lampu tu dah masuk ternyata bulan Rabiul Awal. Ini bulannya. Bulan banyak mulia. Ada yang mengatakan yang mulia tu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab yang mulia? Karena Nabi di Isra dan di Mi'rajkan di dalam bulan Rajab. Tanggal berapa? 27 Rajab. Ada yang mengatakan yang mulia tu adalah bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Nisfu Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban, malam Lailatul Bara'ah, malam pertukaran rapor kita, kata guru-guru kita, pertukaran buku amal kita. Maka itulah kita dianjurkan pada malam Nisfu Sya'ban untuk membaca 3 Yasin. Yasin 1 kali dengan niat agar Allah kuatkan iman kita. Yasin kedua agar Allah panjangkan umur kita. Yasin yang ketiga agar Allah murahkan rezeki kita. Kenapa pada malam itu dianjurkan kita membaca Yasin 3 kali? Karena pada malam itulah Lailatul Bara'ah. Lailatul Bara'ah itu malam
pertukaran amal ibadah buku kita. Dalam setahun tu, kata guru-guru kita, dalam setahun itulah penuh buku catatan amal kita ditutup, diserahkan, ditukar dengan amalan baru. Maka itulah di amalan yang baru tu yang dianjurkan kita mengamalkannya. Malam nisfu Sya'ban dikenal juga dengan malam tahwilul kiblat namanya. Di dalam bulan Sya'ban ada peristiwa tahwilul kiblat. Tahwilul kiblat ni perpindahan kiblat. Dahulu salat orang menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu salat Nabi Arab ke sana. Berapa lama? Ada pendapat mengatakan 14 bulan. Ada pendapat mengatakan 16 bulan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Salat ke arah Masjidil Aqsa. Ketika itu turunlah ayat fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Hai Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak itu pula lah Nabi salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Ada riwayat mengatakan ketika salat zuhur. Jadi awalnya Nabi itu salat menghadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Turun ayat fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Langsung Nabi bolak seperti ini, berbalik Nabi seperti ini, salat. Ya, dalam keadaan salat, ada riwayat mengatakan salat zuhur. Peristiwa itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Maka Sya'ban itulah yang mulia. Ini kata pendapat yang kedua. Tadi yang mengatakan Rajab yang mulia karena ada Isra Mi'raj. Menurut yang kedua ni Sya'ban yang mulia karena ada tahwilul kiblat. Jadi Nabi dari situ salat, baru Nabi pindah ke sana, menghadap sana. Itu yang boleh tu Nabi. Kita tak boleh. Ketika kita salat awalnya menghadap situ, Allahu Akbar. Datang orang, salah kiblatnya tu, ke kanan lain. Alamak pula buat ke siku kan. Tiba anaknya, betul lah yang tadi itu sebenarnya. Boleh begitu balik. Itu tak boleh kita. Itu khusus untuk Nabi. Maka ada di Madinah masjid bernama Masjid Kiblataini. Masjid dua kiblat. Dua kiblat maksudnya, dahulu Nabi salat ke arah Masjidil Aqsa. Setelah tu Nabi paling. Kemudian Nabi salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi, ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Kata yang lainnya, yang mulia itu bukan bulan Sya'ban, tapi yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Ramadan yang mulia. Ini menurut pendapat yang ketiga. Kenapa Ramadan yang mulia? Karena pada Ramadan itu ada malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sama dengan 1000 bulan pahalanya mengerjakan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ada pendapat mengatakan malam Ramadan itulah yang mulia karena di Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, bukan Rajab yang mulia, bukan Sya'ban, bukan Ramadan, tapi yang mulia itu adalah bulan Rabi'il Awal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabi'il Awal. Imam Bajuri menjelaskan dalam Hasyiah Bajurinya. Bulan Rabi'il Awal, kenapa Rabi'il Awal ini yang mulia? Karena pada malam Rabi'il Awal itulah lahirnya seorang Nabi yang bernama Muhammad. Bila lahirnya? 12 Rabi'il Awal. Kan ada dalam lagu-lagu tu. Mak-mak biasa banyak hafal lagu tu. 12 Rabi'ul Awal. Apa lagi? Jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. Apa lagi? Tak dapat. Apa lagu mak-mak siko kau lah? Lagu pop mungkin kau nak rock kau. Tak dapat lagu tu dah. Dapat cuba sambung balik. 12 Rabi'il Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Apa siap tu lah?
Nak dapat rupanya. Apa kalau lagu orang siko penasaran pula mau nengok amak-amak siko apa lagu. Darilah itu kita semua. Boleh. Musik aja nak dapat nampak. Ini bulan Rabiul Awal ni sebentar lagi akan datang. Rabiul Awal, bulan yang mulia. Kenapa itu yang mulia? Karena 12 Rabiul Awal lahirlah seorang rasul, lahirlah seorang hamba Allah yang bernama Muhammad. Kalau bukan karena orang yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, takkan ada Rajab. Ya nak? Kalau tak ada Nabi, takkan ada Rajab. Kalau tak ada orang yang dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, takkan ada nisfu Sya'ban. Takkan ada perpindahan kiblat. Kalau bukan orang yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, takkan ada Ramadan. Maka yang mulia itu menurut pendapat yang keempat adalah bulan Rabiul Awal. Ini yang mulia. Karena di dalamnya dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kita dulu kalaulah pas bulan Maulid Nabi itu, ya Rabbi, itu memang dipersiapkan tu. Ada nama buat lamang, ada nama buat sipului, ada nama buat katan, ada nama buat apa le, ada nama buat randang. Untuk apa kau jawab? Iko kadibok ke rumah, kadibok ke masjid ko. Dibawa ke masjid untuk apa? Beko orang peringatan maulud. Maulud nak maulid dah. Maulud. Dia apa maulud? Ya maulid ni diisi dulu dah baru mengaji. Maka bernama maulid. Maulid nak pula maulud, nak maulud maulid. Beko ada cara maulud di masjid beko. Di situlah orang, di situlah dibaca berzanji, di situ dibaca tala'al badru, di situ dibaca marhaban. Sejarah ini hari ini mulai hilang. Kenapa? Karena ada pemahaman yang membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi. Ini dia. Maka hidupkan suasana ini besok di masjid kita. Hari ini banyak Maulid Nabi itu tidak ada, tak pernah. Kapan Nabi mengadakan Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah perbuatan Syiah. Kalau mak paru inyo aja bercakap. Maka kata orang kampar apa? Pinang dalam kambui, apa nan tak anang itu nan disabui. Tu nyonya tu. Padahal peringatan Nabi saja memperingati hari kelahirannya. Dengan bagaimana cara Nabi memperingatinya? Nabi melaksanakan puasa. Nabi puasa tiap hari Isnin. Ketika sahabat bertanya, kenapa engkau puasa hari Isnin ya Rasulullah? Li'an ashkurallah, karena aku bersyukur kepada Allah. Wulidtu fiha, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Berarti Nabi merayakan hari ulang tahun? Iya, cuma dengan cara berpuasa. Kita berbangga dengan baginda Nabi karena beliau adalah Rasul kita, karena beliau adalah kekasih kita. Kita juga ikut senang. Jangankan kita, musuh-musuh saja. Ketika di dalam riwayat Abu Jahal tah Abu Lahab, di dalam riwayat hadis ada itu, Allah ringankan azabnya. Allah ringankan azabnya. Abu Lahab kalau tidak salah saya, dalam riwayat Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Isnin. Hadisnya jelas ini. Kenapa? Ini Nabi sendiri mengatakan, Abu Lahab, saya lupa, saya tak Abi Lahab, tak Abi Jahal, Allah ringankan azabnya pada hari Isnin. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat, fa innahu yafrahu 'inda maulidi, bahwasanya dia sudah senang hati dia ketika aku dilahirkan. Saking senangnya dia Nabi dilahirkan, dimerdekakanlah budaknya. Budaknya bernama Suhaibatul Aslamiyah. Dimerdekakan budaknya karena ikut senang dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi syiarkanlah, besarkanlah. Kalau bukan kita, anak-anak sekarang, kalau kita dulu, amo yakin bapa-bapa, ibu-ibu dulu tahu, kalau dah masuk Maulid Nabi, dah masuk Rabiul Awal, pasti banyak orang melakukan berzanji. Pasti ada kajian-kajian tabligh akbar di masjid-masjid, di mana-mana. Pasti ada. Anak-anak sekarang tak tahu dia. Tak tahu dia. Tak tahu.
Ini salah satu cara orang untuk membodohi kita, untuk menghilangkan sejarah itu daripada pemikiran kita. Anak-anak tak tahu, oh ngapa orang tu maulid Nabi? Maulid Nabi itu apa tu? Begitu dia. Kalau orang kita tahu, sehingga masjid-masjid dulu melaksanakan maulid Nabi, ada pakai berzanji. Berzanji itu kan bagus tu. Ada yang mengatakan berzanji itu tak bagus, itu apa itu? Baguslah baca Al-Quran daripada baca berzanji. Beda pula dia Al-Quran dengan berzanji, jangan disamakan. Berzanji, tak ada itu dalam hadis. Jelas berzanji itu membaca rawi, membaca silsilah-silsilah baginda Nabi. Mulai Nabi dari kecil diasuh oleh siapa, mulai Nabi dari perut ibunya, sudah meninggal sang ayah. Itu yang dibaca dalam berzanji. Tak ada unsur syirik dalam berzanji, tak ada unsur kafir dalam berzanji. Itu bukti contoh. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tu rawi berzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. 2 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya, meninggal sang ayah. Dirawi berzanji. Mana ada syirik di sana? Tak ada. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal sang bapak 2 bulan umur Nabi dalam kandungan ibunya. Nabi lahir dalam keadaan yatim, maka Nabi sangat cinta kepada anak yatim. Ana ma'akaflatil yatim, kata Nabi, ana ma'al yatim, saya beserta yatim. Diginikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarinya. Tak ada yang memisahkan antara Nabi dengan anak yatim. Maka tak boleh kita menghardi anak yatim. Menokok kepala anak yatim tak boleh, menghardi anak yatim tak boleh. Apalagi kita hari ini, anak yatim tu nampak nakal, wa angko yumada yut batu anak yatim. Anak yatim tu memang mada-mada. Ada pula orang gitu tu. Oh, sinanu tu memang nakal. Apa kata ibu kan? Wajar saya nakal tu anak yatim. Apa pula anak yatim nakal? Anak yatim tu kita lah, ayah bapaknya, emaknya kita. Ketika kita mengatakan anak yatim nakal, anak yatim durhaka, berarti kita sudah mengatakan diri kita durhaka kepada Allah. Kita banyak anak yatim. Kadang anak yatim, kadang bertokok lu kepala anak yatim ke. Padahal Nabi menganjurkan mashur aitam. Biasanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk menyapu kepala anak yatim. Menyapu kepala anak yatim untuk apa? Untuk menandakan diri kita cinta kepada anak yatim. Anak yatim itu kita lah, ayah bapaknya. Ya, menyapu kepalanya. Menyapu maksudnya dengan diusap, bukan disapu lu, bukan cari lu sapu disapu lu kepala anak yatim tu. Bukan. Tapi kita yang menyayangi anak yatim. Usap kepalanya, beri dia uang, beri dia jajan, jangan sekedar usap saja. Kau dah awak kau diusap kepala anak yatim mengecek ulun. Ni malang nasib ang yuang, mati ya bangnya yuang. Kita harus Nabi, dan maka dalam ayat kan dijelaskan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mana ayat tentang anak yatim? La yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ada yatim. Al-Maun, surah Al-Maun, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Adakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Siapa dia orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang yang menganiaya, orang yang menghardik kepada anak yatim. Ini dia anak yatim. Jadi Nabi itu yang dibaca dalam maulid Nabi. Bayangkan, Nabi orang yatim, maka Nabi mencintai anak yatim. Anak yatim ni man laisa lahu abun, orang yang tidak memiliki ayah, tu anak yatim.
Tu anak yatim, tak memiliki ayah, anak yatim. Tapi ayahnya ni betul-betul tidak ada dalam arti kata meninggal dunia. Tapi kalau ayahnya lari dek berhutang tu tak anak yatim nama tu. Ya ayah lainnya ustaz. Tapi lah 3 tahun tak pulang-pulang dek hutang banyak ayah ustaz. Anak yatim ni ustaz. Tak, jadi gila jatah anak yatim lah. Entah kayu entah apa abak di luar sana. Anak yatim tu orang yang tak ada ayahnya. Ada pepatah bahasa Arab, pepatah Arab. Itu biasa diamalkan oleh orang-orang pesantren, dibaca oleh orang-orang pesantren. Laisal yatim al yatim man mata walidahu, innal yatim al yatim man nawa nafsahu. Bukanlah anak yatim itu orang yang mati ayahnya, akan tetapi anak yatim itu orang yang tidur sendiriannya. Mana orang nan jomlo, nan lalok surang tu anak yatim nama. Menurut pepatah Arab tadi. Ya, menurut pepatah Arab tadi, maka tak boleh kita jomlo, harus menikah, tak boleh kita sendirian. Kalau orang sendirian, disebutnya anak yatim menurut pepatah bahasa Arab tadi. Jadi itu yang dibaca di dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi harus kita rayakan? Kenapa Nabi harus kita sanjung? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Memang Allah sendiri yang menyuruh kita untuk meninggikan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita selaku hamba Allah, selaku umat yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya lah kita merayakan dan membesarkan, mensyiarkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada lagi di antara kita saling sesat menyesatkan. Kalau bukan kita yang membaca sirah Nabi, kalau bukan kita yang membaca sejarah tentang Nabi, siapa lagi yang akan membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai dari Nabi ketika lahir, siapa bidannya, macam mana Nabi ini lahir, apa tanda-tanda Nabi lahir, seperti apa dunia ini ketika Nabi lahir, itulah yang dibaca. Untuk apa itu dibaca? Untuk meninggikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan sudah mengatakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang kamu, hatta, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih mencintaiku daripada mencintai yang lain. Jadi cinta pertama kali itu adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cinta kepada yang lain. Cinta Nabi pertama kali. Kalau kita masih lebih cinta anak kita, istri kita dibandingkan Nabi, berarti kita masih belum sempurna iman kita. Ini kata Nabi. Maka bagaimana cara mencintai Nabi? Hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita mencintai Nabi. Ini enggak saya cinta Nabi, saya ustaz. Tapi sunnah Nabi mana yang kita hidupkan? Malah kita menganggap pula sunnah Nabi itu suatu perkara yang bid'ah. Dia mengatakan kami inilah cinta Nabi, kami inilah yang sebenarnya yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak perkara Nabi, sunnah Nabi di mereka bid'ahkan. Kunut mereka bid'ahkan, bismillah Fatihah mereka bid'ahkan, zikir jahar mereka bid'ahkan. Banyak lagi ni yang mereka bid'ahkan. Mereka mengaku mereka orang yang sunnah, tapi pada hakikatnya mereka lah pelaku bid'ah yang sebenarnya. Ini dia, maling teriak maling. Awak menuduh orang maling, maling. Pada ini maling. Tu nyo nak menunjuk tu. Telunjuk lurui kelingking berkaitnya orang. Aku nyo bentik ko juga. Telunjuk lurui kelingking berkait. Nyo menunjuk orang tapi nyo nan tertunjuk. Bid'ah mubtadi' inyo. Tu nyo tu. Maka topik je orang awak tu nyo telunjuk lurui kelingking berkait. Tunjuk lurui ke orang kelingkingnya ke siku. Faham ustaz? Fahamnya lah. Entah apa nak telunjuk lori kelingking berkait tanya lah. Kau telunjuk ustaz, telunjuk lori kelingking kau berkait, berkait. Nyo kainyo tunjuk dah ustaz. Harus terjemahkan je balik, datang ke rumah hamba ustaz. Jadi banyak perkara yang aturannya perkara tu sunnah. Tapi hari ini mereka salahkan perkara-perkara sunnah. Masuklah azan 2 kali Jumaat. Jelas ini ijma' sukuti.
Orang banyak kini sekali saja azan Jumaat lah. Azan Jumaat sekali saja lah. Di siko lagi 2 kali nak salah. Lagi 2 kali. Kecil mokok sekalinya tersinggung lah pengurus lu. Untung 2 kali. Sekali 2 kali sunnah Nabi. Mana? Orang yang teriak sunnah, adakah mengamalkan? Tidak. Memakai tongkat, si khatib memakai tongkat di sebelah kiri, dijelaskan oleh Khatib Syarbaini dalam Syarah Minhaj. Khatib memegang tongkat sebelah kiri, tangan kanan dipegang, megang Quran atau memegang pinggiran mimbar. Sunnah. Adakah mereka hari ini melakukan yang teriak sunnah, melakukan perkara sunnah seperti itu? Tidak. Maka jangan kita saja menganggap diri kita sunnah. Sampai ada pula ustaz nak mencaci orang pakai sorban. Ini sunnah Nabi rida, sunnah Nabi. Sorban, mana ada sorban yang islami katanya. Sampai sorban pun dianggap untuk sarbet katanya. Kan menghina sunnah Nabi. Dia mengatakan dia menjunjung sunnah Nabi, tapi pada hakikatnya dia sudah menghinakan dan meruntuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara kita agar kita termasuk orang yang mahabbah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ada kalam Imam Al-Fasni di dalam kitab Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Beliau ada menukilkan qaul di dalamnya. Katanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man ihya'u sunnati 'inda mautiha wajabat lahu syafa'ati." Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Ini hadis Nabi ini. Beliau yang meriwayatkan, mensyarahkan, menukilkan dalam kitab Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Imam Fasni Al-Azhari Asy-Syafi'i, beliau menukilkan hadis itu di dalam kitab beliau. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi itu sudah mati. Hari ini mulai sunnah Nabi tak lagi diamalkan orang. Kunut subuh mulai ditinggalkan. Zikir jahar mulai ditinggalkan. Al-Fatihah bismillah mulai ditinggalkan. 2 kali azan Jumaat mulai ditinggalkan. Memegang tongkat ketika khutbah mulai ditinggalkan. Azan ketika anak dilahirkan mulai ditinggalkan. Maka kita yang cinta kepada Nabi, hidupkanlah perkara-perkara ini, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tergiur kita. Oh, kajian kami ini yang kajian sunnah nih. Itu tuh banyak kajian bid'ah. Sebenarnya masalah ini jangan kita bahas lagi. Masalah ini dah selesai. Ulama dahulu membahasnya. Maulid Nabi ni Ibnu Hajar sudah membahasnya sehingga dikarang oleh Ibnu Hajar tu ndak orang duduk di lapau tu doh. Ndak orang mengalih lado di pasar itu. Bukan. Ulama pakar hadis, Sayyidul Huffaz gelar beliau, Sayyid penghulu daripada segala hafiz. Belum lagi Imam Suyuti mengarang pula kitab tentang maulid. Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengarang kitab tentang maulid. Cukuplah pada kurun yang ke-900 Hijriah, 700-800 Hijriah masalah ini dah selesai. Kenapa tiba di masalah 2000 Masehi kau dia ungkit pula masalah ni lagi? Lah selesai ulama. Ikum baru mengaji 2 minggu di majlis ilmu, hafal 2 hadis. Oh, sada ulama aku disalahkan. Ini kurang adab kita namanya. Maka banyaklah kita belajar, banyak membaca, sehingga dari situlah kita akan faham. Agama ni lapang. Agama ni lapang, agama ni wasi'. Agama ini wasi', sangatlah luas agama ini. Maka jangan kita menyalahkan orang yang tak sepemahaman dengan kita. Kita jangan cepat menyalahkan, oh si anu ni sesat, si anu sesat. Akhirnya masjid bukan tempat untuk ibadah lagi, tapi masjid tempat berkelahi. Ini yang tak kita inginkan. Ini yang tak kita inginkan. Pengurus ni undang ustaz kau, pengurus kau undanglah ustaz kau. Ketika ustaz kau datang, anam melawan jamaah ndak datang, keluarnya langsung. Pas ustaz kau datang, jamaah lain keluar pula ustaz. Ikut pula nama masjid kau tutup salah masjid tu lah. Ada ustaz ada. Ketika ustaz yang tidak berjenggot datang, duduk jamaahnya. Ketika ustaz yang berjenggot datang, yang kau keluar. Jadi untuk apa masjid? Untuk apa masjid? Terkotak-kotak kita.
Masjid itu adalah tempat yuwahid, tempat untuk menyatukan umat. Bukan untuk masalah berbantah, bercakap enggak. Kau masalah kaki lah bercakap pula. Nang cik kau menggeser kaki, nang cik kau nak niu kaki digeser. Nah, akhirnya bertumbuk. Jadi untuk apa masjid? Masjid untuk perdamaian. Rugi kan kita. Maka oleh karena itu satu saja. Apa? Satu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad, kita semua yakin bahawa kita cinta ke Nabi Muhammad, hidupkanlah sunnah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dia. Hidupkan sunnah Nabi. Macam mana sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi itu. Mulai dari solat sunat tu sunnah baginda Nabi. Puasa Senin Khamis sunnah Nabi. Mana jenggot sunnah Nabi? Ada pula yang mengatakan jenggot tu wajib. Yang membingungkan namo keceknya, Ustaz, jenggot tu emang jenggot tu sunnah, tapi nya wajib Ustaz. Apa pula lah namo baca aku bingung baca aku kanya. Tapi dengan emosinya dah, dengan emosi. Ustaz mengatakan jenggot tu sunnah. Memang betul jenggot tu sunnah Ustaz, tapi dia wajib. Baca aku mabuk kata apa? Nya sunnah tapi wajib. Disambungnya, wajib maka haram untuk memotong jenggot. Wajib sebetulnya haram bulu memotong jenggot. Khilafiyah ulama dalam masalah lihyah ni sangat banyak. Ada ulama yang mengatakan yang haram tu kalau dicabut, itu yang haram. Kalau dipotong, ada ulama mengatakan makruh, ada ulama mengatakan haram. Kalau dicukur habis, ada ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh kalau dia karena alergi gatal-gatal. Banyak ulama membahas. Yang haram dicabut. Jadi ambo pun bingung ambo. Ustaz keliru dalam memasalahi hukum jenggot. Hukum jenggot ni memang sunnah betul kata Ustaz, tapi dia wajib Ustaz. Apa wajibnya sunnah tapi wajib? Maka ambo sabui aja pajaku mungkin siap minuman keras jadi mabuknya langsung di WA-nya bolehnya. Tak faham agama, tak faham hukum ahkam. Dari sini belum lagi kita banyak. Jadi permasalahan kita tu jelas hari ini, bahwasanya Islam hari ini mulai diobok-obok. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Apalagi kita khusus di Indonesia, tak lama lagi kita akan pilpres. Yang memberi manfaat kepada Islam yang hari ini yang harus kita cari, bukan mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah lagi. Yang bersatu dengan Islam, yang mau dia mengangkat Islam, yang mau dia mensejahterakan Islam, itu yang harus kita bantu hari ini. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Bagaimana umat ni ketika subuh salat berjamaah ke masjid, itu yang kita pikirkan. Bagaimana umat-umat yang hari ini ketika orang azan dia masih jualan, dia tutup kedainya, dia datang ke masjid. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana orang-orang yang di kantor sana ketika azan mereka sibuk mengetik, sibuk meeting, sibuk dengan urusan mereka, kemudian mereka datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Jangan jangguit ke jangguit aja, bantu ndak pernah berjangguit aja. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Bagaimana umat ni meramaikan masjid, bagaimana umat ni cinta kepada sunnah nabinya, bagaimana umat ini sadar akan manfaat kehidupannya, bagaimana umat ini sadar bahawa dirinya suatu ketika nanti akan meninggal dunia. Itu yang hari ini yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena itu, tadi sindi mudah Ustaz tanya bunyian bel sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang pencinta Nabi, mahabbah yang tinggi kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita sebagai orang yang menghidupkan sunnah Nabi siang dan malam, dan mudah-mudahan kita hidup di atas dunia ini berkhidmah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan? Belum lagi. Ada pertanyaan? Berbeda. Jam tu dengan jam tu berbeda. Adalah jam cik lain tak? Biasa masjid kau banyak jam kau, tapi tak ada yang sama cik je. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan umat hari ini yang selalu mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dia Ustaz? Kafir kau berbahaya, sangat berbahaya.
Orang yang mengkafirkan orang lain, dia kafirkan orang lain, itu bisa berbalik kafir itu ke dia. Maka tak boleh. Mengkafara, barang siapa yang mengkafirkan seseorang, maka dia bisa kena dalam imbas kafir itu. Kafir ni tak boleh, tak sembarangan bahasa ini. Sehingga ketika kita berbeda pendapat dengan orang yang dia mungkin tak seide dengan kita, kemudian kita langsung mengatakan ya kafir, itu tidak dibolehkan. Sangat-sangat tidak dibolehkan. Karena anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita untuk memperbanyak ta'ammul. Orang kafir saja, orang kafir. Kita punya kafir, kawan kafir kan? Langsung kafir kata kita kan? Itu kalau tersinggung dengan bahasa kita seperti itu, kita tak boleh untuk mengucapkannya. Dalam kitab dijelaskan dalam tasawuf, di dalam hati saja, dalam hati kita di dalam hati kita mengatakan, di dalam hati kita kepada orang kafir, apa kata kita kepada mereka? Kita katakan apa dalam hati kita? Malangnya si anu tu lagi kan? Itu anggapan kita dalam hati. Malang si anu tu leh. Alai di dunia kafir, besok mati masuk neraka. Itu tak boleh itu. Atau kepada orang-orang ahli maksiat, kita mengucapkan seperti itu. Kita kepada orang ahli maksiat, gawat orang maksiat ni. Di dunia sudah hidupnya sengsara, nanti di akhirat. Itu tak boleh kita. Apalagi kalau orang yang seakidah dengan kita, solat seperti solat kita, menyembelih sembelihan memakan dengan sembelihan kita, puasa seperti puasa kita. Kalau kita kafirkan dia, maka tunggulah suatu ketika nanti dia akan menuntut balik kepada kita. Maka hati-hati. Saya sangat tidak setuju sekali dengan kita mudah mengkafirkan orang. Tak boleh, tidak boleh kita mengkafirkan orang. Tidak semudah itu mengkafirkan orang. Bahaya. Jadi jangan sampai kita mengkafirkan orang, mudah menyebutkan kafir kepada orang. Tak boleh. Kita ni tak ada jaminan pula. Mungkin kita hari ini taat, bisa jadi ketika kita akan meninggal dunia nanti kita min ahlil maksiat, daripada orang ahli maksiat. Na'udzubillah. Bisa saja. Maka jangan sampai mengkafirkan orang kita. Maka itulah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Hei yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ya Allah, ala dinika wa ala ta'atik, di atas agama engkau dan taat kepada engkau ya Allah. Kita tak ada yang jaminan. Siapa yang bisa menjamin hari ini sampai mati kita masih salat seperti ini? Tak ada yang bisa menjamin. Siapa pula yang menjamin orang yang maksiat di luar sana dia akan maksiat selama-lamanya? Tak ada jaminan. Suatu ketika dia bisa menjadi orang yang taat dan malah lebih taat daripada kita. Maka oleh karena itu, jangan menghukum orang lebih banyak dosa dibandingkan kita. Jangan menghukum orang kafir, apalagi menghukum seseorang itu menjadi penduduk neraka. Saya ada jemaah, Ustaz, saya dilarang oleh keluarga saya menghadiri pengajian Ustaz dengan Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Dia katakan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Zulhendri Rais itu Ustaz yang sesat. Ustaz yang sesat dan jauh daripada sunnah. Kalau kalian duduk bersama orang yang sesat, maka kalian akan tersesat. Orang yang tersesat maka akan masuk neraka. Langsung dia sampaikan ke saya langsung. Saya bilang, menurut antum kira-kira saya masuk neraka tak? Itu tak tahu dan tuduh Ustaz. Kalau begitu duduk sajalah di majlis saya. Ini tak boleh kita menghukum orang yang masuk neraka. Tak boleh. Diri kita saja belum bisa kita menjamin kita ni masuk surga. Maka Hasan Al-Basri dalam satu mengeluarkan kata Hasan Al-Basri, dinukilkan oleh imam-imam daripada fuqaha mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahabli taubata wa ufir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ni tak pantas rasanya masuk ke dalam surga engkau. Itu Hasan Al-Basri, orang yang luar biasa taatnya.
Orang yang luar biasa abidnya beribadah kepada Allah, merasa dirinya tak pantas untuk masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku ya Allah tak sanggup pula masuk ke dalam neraka Engkau yang panas. Itu imam, ulama besar, tak pantas rasanya dia masuk surga, tak layak pula rasanya dia masuk neraka, tak sanggup pula dia masuk neraka. Fahabli taubatan wa ghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Maka ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Taubat itulah yang bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu ulama Hasan Al-Basri. Apalagi dia sudah bisa dia menjamin dirinya masuk surga? Belum. Jangan dulu lehnya masuk neraka pada awal. Nak pula dia menghukum kita min ahlin nar. Maka tak boleh. Tidak boleh menghukum seseorang menjadi penduduk neraka. Kita kalau bisa berdoa kita kepada Allah agar kaum muslimin yang ada di dunia ini Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita selaku seorang mukmin. Kita tak rela saudara kita Allah jerumuskan ke dalam neraka. Tak mau kita. Maka itulah khutbah si khatib pertama kali apa doa oleh si khatib Jumaat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin dan orang mukmin yang perempuan, orang muslim, orang yang Islam dan Islam perempuan. Itu doa agar si khatib berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa orang-orang muslim dan mukmin yang ada di atas dunia, bukan untuk memasukkan dia ke dalam neraka, tapi mengeluarkan dia dalam neraka kemudian memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kajian kita. Mungkin waktu sudah masuk. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang mahabbah, yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.